Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Natasha Olivia. Saya dari kelas 11 Perhotelan. Di sini saya akan membuat tugas ceramah yang diberikan oleh Pak Topan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan terbaik sepanjang masa beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat dengan tema menjaga hati dari penyakit hati. Saudara-saudara yang berbahagia, hati adalah bagian yang sangat penting dalam diri manusia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dalam Muslim, ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hati, karena hati adalah pusat dari segala perbuatan. Dari hatilah muncul niat, dan dari niatlah muncul amal. Bila hati bersih, maka seluruh amal akan baik. Namun, bila hati kotor, maka amal pun bakal rusak. Tahukah kita bahwa penyakit hati jauh lebih berbahaya dibandingkan penyakit jasmani? Kalau tubuh kita sakit, maka cukup dengan obat dan istirahat. Insya Allah sembuh. Tapi kalau hati kita yang sakit, seperti dipenuhi iri, dengki, sombong, dan ria, maka akibat bisa fatal. Amal ibadah kita bisa hilang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kenali beberapa penyakit hati yang sering muncul dalam kehidupan kita. Iri hati, yaitu tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat, padahal seharusnya kita bersyukur atas rezeki orang lain. Dengki, lebih parah dari iri, yaitu ingin agar nikmat orang lain hilang. Yang ketiga, sombong, merasa hebat dari orang lain, padahal kesombongan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ria, beramal hanya untuk dilihat oleh orang lain, bukan karena Allah. Yang kelima, ujub, merasa bangga dan kagum terhadap diri sendiri, hingga lupa semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sifat itu dapat merusak dan membuat hati menjadi gelap. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana cara agar hati kita tetap bersih dan terhindar dari penyakit hati? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah, sering berzikir, beristighfar, dan membaca Al-Quran. Zikir membuat hati tenang, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yang berisi ala bidzikrillah tahmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kedua, dengan musabah diri. Setiap malam sebelum tidur, tanyakan pada diri sendiri, apakah hari ini aku sudah ikhlas? Apa aku masih menyimpan iri atau marah kepada orang lain? Jika iya, segeralah memaafkan dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, dengan bersyukur. Jangan membandingkan nikmat yang kita punya dengan orang lain. Ingatlah bahwa Allah memberikan rezeki yang berbeda-beda sesuai kebutuhan hamba-Nya. Orang yang bersyukur akan selalu bahagia, sedangkan orang yang iri tidak akan pernah bahagia. Yang keempat, bergaulah dengan orang-orang soleh. Teman yang baik akan membantu kita menjaga hati, sedangkan teman yang buruk bisa menumbuhkan iri dan kebencian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Teman yang baik akan menebarkan kebaikan, sementara teman yang buruk bisa menularkan keburukan kepada kita. Yang kelima, latih diri untuk ikhlas. Lakukan segala sesuatu karena Allah, bukan karena ingin dipuji ataupun dihargai manusia.
Ingat, pujian manusia tidak akan menambah pahala, dan cacian tidak akan mengurangi nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syam ayat 9 sampai 10, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotori dirinya. Artinya, orang yang berusaha membersihkan hatinya dari sifat-sifat buruk akan mendapatkan keberuntungan. Sedangkan orang yang membiarkan hati dipenuhi penyakit akan rugi di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW juga mengajarkan sebuah doa yang indah untuk menjaga hati, yaitu Allahumma ya muqallibal qulub, sabit kalbi ala dini. Artinya, ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Mari kita biasakan doa ini dalam setiap sujud dan waktu-waktu kita berzikir. Hadirin yang berbahagia, menjaga hati bukanlah perkata mudah, tapi dengan kesungguhan, doa, dan kebiasaan baik, insya Allah hati kita akan selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang bersih akan memancarkan kebaikan, membuat hidup menjadi tenang. Ibadah diterima dan hubungan dengan sesama pun harmonis. Sebaliknya, hati yang kotor akan melahirkan kebencian, iri, dan kesombongan yang akan merusak diri kita sendiri. Maka mulai hari ini, marilah kita bersama-sama bertekad untuk menjaga hati kita dari penyakit hati. Jadikan hati kita tempat tumbuh cinta, keikhlasan, dan kasih sayang, bukan tempat berkembangnya kebencian dan kesombongan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk memiliki hati yang bersih, lembut, dan selalu dekat dengannya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.